Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gara-gara ingin merebut sebuah kursi sosial dalam masyarakat, timbullah aneka ragam suasana yang kadangkala kurang menyenangkan dalam hidup. Rasa sedih, rasa iri hati, perbenturan, ketidaknyamanan, perselisihan, bahkan pertengkaran pun bisa terjadi gara-gara ingin merebut sebuah kursi sosial dalam masyarakat. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan kepentingan diri sendiri tidak lain dan tidak bukan akan mendatangkan kekacauan, bahkan akan mendatangkan kejahatan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil pada minggu ini sangat menarik karena terdiri dari dua bagian pokok. Bagian yang pertama berbicara tentang bagaimana Yesus menderita, wafat dan dibangkitkan dari alam maut. Dan bagian kedua Injil berbicara antara lain tentang jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan bagi semuanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini Yesus sebagai seorang guru mendirikan sekolah pelayanan yang sangat terkenal sampai sekarang. Bagaimanakah sekolah pelayanan itu berjalan? Dilukiskan dalam Injil bagaimana Yesus mengadakan pelayanan untuk masyarakat sekitarnya. Dia membawakan angin pembaharuan yang segar. Dia sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tidak usahlah heran kalau kita melihat bagaimana pada waktu Yesus mengadakan mukjizat pertama di Kana, ketika mereka kekurangan anggur, Yesus juga melayani mereka dengan mengubah air menjadi anggur. Bukan hanya itu, saudara-saudari terkasih, bahwa Yesus juga datang menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus datang untuk menolong mereka yang menderita. Mereka kekurangan makanan, dia pun tolong berikan pada mereka. Bahkan dia menghidupkan lagi orang yang mati. Menjelang ajalnya juga, saudara-saudari terkasih, kita ingat bahwa Yesus sebagai seorang guru pelayanan mengajarkan kita bagaimana dia mencuci kaki para muridnya. Dan Yesus berusaha sampai detik terakhir hidupnya tetap melayani manusia. Sekolah pelayanan yang Yesus dirikan itu mencerminkan sebuah ajaran yang luar biasa, bahwa dia menekankan kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati itulah yang bisa sungguh-sungguh melayani orang dengan tulus, dengan hati yang plong, dengan hati yang bersih. Itulah ketulusan sebuah pelayanan. Dan Yesus tetap rendah hati, walaupun dia sebenarnya memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Ini menunjukkan saudara-saudari terkasih bahwa Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pelayanan zaman sekarang memang berubah. Kita sekalian kenal kata dinas. Kata dinas ada hubungan dengan kata dienst dari bahasa Belanda maupun Jerman, yang sebenarnya itu berarti pelayanan. Tetapi sekarang kalau kita berdinas, umumnya orang akan menuntut sebuah imbalan. Tetapi pelayanan seharusnya merupakan pemberian diri yang tulus berdasarkan cinta kasih untuk sesama yang memerlukan pertolongan. Apa yang bisa kita lakukan untuk hidup kita sehari-hari? Tidak lain dan tidak bukan kita bisa melakukan banyak sekali perbuatan, sekalipun kecil,
Tetapi kalau perbuatan itu kita laksanakan dengan tulus, kalau perbuatan itu kita laksanakan dengan cinta kasih, kalau perbuatan itu kita lakukan dengan suatu keadaan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan sukacita, maka pelayanan itu akan menjadi sebuah karya besar bagi kita sekalian. Kita ambil misal Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang melayani gereja, itu mereka bisa melakukan yang terbaik. Pelayan misa, lektor. Mereka juga bisa melaksanakan tugas paduan suara. Mereka melayani misalnya orang sakit, bisa juga dilaksanakan dengan tulus dan senang hati. Bahkan mereka melayani orang meninggal pun bisa dengan senang hati untuk menjalankan tugas yang penuh dengan tantangan pada zaman ini. Sementara itu kalau sebuah pelayanan jika dilaksanakan karena keterpaksaan, maka dia menjadi berat dan berbeban. Kalau sekarang saya berkhotbah misalnya, saya lakukan dengan tulus, dengan hati yang tenang, dengan hati penuh sukacita, maka ini menjadi bagian hidup yang betul-betul menggembirakan, membawa kabar sukacita Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah merintis sekolah pelayanan untuk kita di zaman ini. Dan sekolah pelayanan ini akan mengundang kita sekalian untuk belajar dari hari ke hari, semakin berkembang dalam pelayanan, dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebuah pelayanan yang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar murid Yesus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Karena itu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selagi masih hidup, selagi kita masih bernafas, jangan lewatkan kesempatan sedetik pun, kalau bisa, untuk memberikan yang terbaik kepada sesama. Kita hindarilah segala macam pikiran perbuatan jahat dalam diri kita masing-masing. Kita mulai berbuat baik. Dan itulah bentuk pelayanan kita yang terbaik untuk sesama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan ganjaran yang terbaik bagi kita sekalian dalam hidup-hidup di masa mendatang. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sabda Yesus. Amin.